bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu guru TK Negeri Pembina Praihari yang hari ini alhamdulillah saya lihat sangat berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya karena pada hari ini ibu-ibu telah memberikan waktunya untuk bisa hadir ke sini mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan acara kita pada hari ini, untuk mengambil berkah dari kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih, doa selesai. Hari ini saya di sini bukan sebagai narasumber ataupun sebagai guru, tapi di sini saya hanya sebagai teman yang untuk memberikan materi yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan dari kegiatan guru penggerak. Saya di sini cuma membagi ilmu yang sudah saya dapat dari kegiatan guru penggerak. Di sini kita berbicara tentang materi kita pada hari ini tentang budaya positif. Nah, apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu budaya positif? Budaya positif adalah budaya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang guru harapkan. Yang selanjutnya, apakah penting budaya positif? Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri untuk anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi luhur serta berakhlak mulia. Budaya positif ini sangat penting ya ibu guru kita kembangkan di sekolah kita masing-masing karena untuk mewujudkan budaya positif tadi. Nah, yang selanjutnya di dalam budaya positif ini banyak topik-topik, konsep-konsep yang mungkin ibu-ibu sudah ada yang tahu atau mungkin baru sekali ini mendengar ya nama-namanya dari konsep-konsep dalam budaya positif atau istilah-istilah baru dalam budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau di sini ada praktek nanti segitiga restitusi. Yang terakhir, restitusi 5 posisi kontrol. Nah, apakah makna dari disiplin? Disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplina, dari bahasa Latin yang artinya belajar. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, atau kita harus mematuhi suatu aturan yang ditetapkan suatu daerah atau suatu lembaga yang harus kita ikuti. Itu yang sekarang makna disiplin di situ. Padahal sebetulnya disiplin itu artinya adalah belajar. Dari bahasa Latinnya, disiplina. Sekarang kita berlanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal sifat-sifat adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau bersifat luas dan lintas bahasa, suku, agama, dan latar belakang. Menurut William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan sikap dan perbuatan anak-anak didik kita. Pasti dia mempunyai tujuan. Apabila dia melakukan kesalahan, pasti dia mempunyai satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai
tujuan yang mulia menurut Dian Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia yang kita kenal dengan namanya sekarang adalah profil belajar Pancasila, yang sekarang dari kurikulum kita yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu ada beriman, ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Ibu-ibu silahkan dimakan. Maaf, konsumsinya seadanya sambil dicicipi. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi kita kepada anak yang telah melakukan kebaikan atau nilai-nilai kebajikan. Misalnya di sini adalah memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Maksudnya di sini dukungannya apa yang sudah ia kerjakan yang hari itu dia baik, langsung disebutkan pekerjaannya itu. Misalnya dia hari itu menulis dengan jelas, maka kita harus menyebutkan sesuatu itu yang dia lakukan dengan jelas. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Dia dihadapkan langsung dengan guru yang sudah memberi apresiasinya. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Dalam mengapresiasi murid, kita harus bergantian supaya tidak ada kecemburuan dari murid yang lain, Ibu Guru. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Apabila dia sudah melakukan kebaikan, beri dia selalu pengakuan secara konsisten atau beri dia penghargaan dengan apresiasi kebajikan tersebut. Yang kelima yaitu fokus pada proses. Fokus pada proses ini maksudnya fokus pada apa yang sudah dikerjakannya tadi, apa yang sudah dilakukannya tadi. Selanjutnya di sini ada tentang contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di sini ada kalimat yang mengandung nilai kebajikan yang kita bisa apresiasikan kepada anak kita yang sudah melakukan kebaikan. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid yang baru di kelas kita. Mungkin pada saat itu ada murid baru yang merasa dirinya tidak punya teman, dia sendiri, lalu ada teman lain yang merasa empati, dia mendekati anak tersebut dengan itu ibu gurunya melihat, lalu ibu gurunya mengucapkan kata-kata apresiasi kebajikan. Di situ apresiasi kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Empati itu merasakan apa yang dia rasakan. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini kepedulian adalah nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada anak kita. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Ya, berarti di sini rasa tanggung jawab, dia sudah memungut kertas-kertas, memasukkannya ke bak sampah karena dia sudah merasa bertanggung jawab dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Di teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Ada yang 2 dari eksternal atau dari luar, yang ketiga ada yang internal atau dari dalam. Di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ibu-ibu, adakah yang bisa mencontohkan bagaimana teori kita yang pertama ini? Mungkin ada yang paham dari sini? Silahkan kalau ada yang paham. Atau yang nomor berapa? Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Coba ibu-ibu amati, baca dengan teliti.
Di sini kita bisa memahami bagaimana motivasi yang dari luar dan bagaimana motivasi yang dari dalam. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Kalau ibu-ibu tidak ada yang menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk yang pertama, contohnya. Ini mau contoh dari anak murid kita, dari anak didik kita, atau kita dari guru contohnya. Yang pertama, anak didik. Nah, misalnya di suatu sekolah, apabila dia terlambat, dia mendapat hukuman. Supaya dia tidak mendapat hukuman, dia datang lebih awal. Dia menghindari hukuman itu kan. Makanya dia datang lebih awal. Tapi itu bukan berarti dia dari dalam sendiri, dari dalam hatinya dia yang mau datang lebih awal, tapi karena takut dengan hukuman yang berlaku di sekolah itu. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang terjadi apa? Kalau dia terlambat datang ke sekolah, dia dihukum. Ini motivasi yang dari luar. Yang kedua, motivasi dari luar lagi. Yang kedua ini, apabila misalnya ada peraturan di sekolah seperti kita para guru. Di sekolah siapa yang datang lebih awal dapat imbalan atau dapat bonus gaji dari kepala sekolah kita. Kita datang lebih awal karena kita ingin itu, ingin hadiah itu, ingin imbalan itu. Nah, apabila imbalan itu tidak ada lagi, kita kembali lagi seperti yang dulu. Artinya kita termotivasi karena ada imbalan, ada hadiah dari lembaga. Nah, di sini motivasinya dari luar. Jadi kalau motivasi dari dalam, dia sendiri walaupun tidak ada imbalan, tidak ada hukuman, dia tetap datang lebih awal. Dia tetap mengikuti aturan. Yaitu dia yang ini adalah yang ketiga, motivasi yang menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti dia melakukannya mungkin karena rasa tanggung jawab. Kalau kita sebagai guru, saya akan datang lebih awal karena saya berasa bertanggung jawab dengan pekerjaan saya. Atau saya ingat anak-anak saya sudah ada di sekolah lebih awal. Kasihan anak-anak saya menunggu di sekolah lebih, sedangkan ibu-ibunya belum datang. Seperti itu ya ibu ya, sudah paham tentang motivasi eksternal dan internal. Artinya kalau motivasi eksternal ini, motivasinya datangnya dari luar, dukungannya dari luar. Tapi apabila dukungan ini dihilangkan, motivasi itu hilang. Tidak ada lagi kita semangat untuk bekerja atau untuk sekolah. Kalau motivasi dari dalam, dia akan tergerak sendiri hatinya untuk tetap melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, kita lanjut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini di sekolah-sekolah mungkin masih berjalan yang hukuman, konsekuensi. Yang belum mungkin adalah restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman disebut juga punishment atau adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang sudah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Pasti ibu sudah tahu apa itu hukuman, karena biasanya di sekolah ada peraturan kalau datang terlambat dihukum misalnya push up 5 kali atau dihukum keliling lapangan 2 kali atau hukuman yang lain. Itu namanya bentuk hukuman. Hukuman itu biasanya diberikan oleh ibu guru secara sepihak, ditentukan oleh ibu guru, itu namanya hukuman. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu tentang konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi akibat dari hasil sebuah tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan. Konsekuensi biasanya disepakati bersama. Misalnya di dalam kelas ada kesepakatan kelas. Misalnya kalau datang terlambat, misalnya pada waktu jam olahraga, kita teman-temannya sedang lari keliling lapangan. Satu murid datang terlambat, maka dia akan diberi konsekuensi berupa mengelilingi lapangan itu seperti yang dilakukan teman-temannya, tapi di waktu yang berbeda. Kalau konsekuensi sifatnya sanksi yang sama yang dilakukan oleh teman-temannya
sesuai dengan kesalahannya, ya. Itu konsekuensi. Ya, bagi ibu-ibu yang baru datang silahkan dimakan konsumsinya, silahkan minum seadanya ya ibu-ibu ya. Nah di sini coba saya mau tanya, ini ada tindakan guru hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, yuk ada bisa yang jawab? Ini hukuman atau konsekuensi? Kita lakukan dulu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi atau hukuman? Yang keempat ini menggantikan kertas teman yang sudah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena mengenakan sepatu yang salah. Konsekuensi atau hukuman? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Kita lihat ya, apakah jawaban ibu-ibu sudah benar? Nih, kita lihat. Salah. Jangan langsung ibu-ibu. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi adalah hukuman. Kenapa? Karena dia terlambat pada pelajaran apa kita kurang tahu ya, tapi hukumannya tidak sesuai dengan apa yang dia tidak ikuti. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Kenapa jadi hukuman? Dia bukan ada yang sama. Apa bedanya ibu guru ya? Yang kedua yang terakhir sama pada dari lari mengelilingi lapangan basket. Kenapa? Perbedaannya di mana? Yang nomor 2 sama nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6. Nomor 7. Apa perbedaannya yang nomor 2 dengan nomor terakhir? Ada di situ ada hukuman, ada konsekuensi. Konsekuensi itu karenanya tidak tahu misalnya berbuat. Jadi tidak berbuat dan bertanggung jawab. Iya. Nah, kalau yang pertama yang nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, tapi tidak pada saat pelajaran PJOK. Kenapa jadi hukuman? Di sini jadi konsekuensi karena dia pada saat itu pelajaran yang ia tinggalkan, yang ia terlambat adalah pelajaran PJOK, pelajaran olahraga. Jadi dia mengikuti apa yang dipraktekkan teman-temannya di pagi hari karena terlambat, dia sendiri yang melakukannya seperti yang dilakukan pasangannya. Ya, paham ibu-ibu tentang apa konsekuensi dan apa hukuman? Paham ya? Kalau ini menggantikan kertas yang teman yang sudah dicoret. Kalau konsekuensi itu kesalahan yang dibuat, dia sanksinya sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Misalnya kayak ini, dia kan mencoret-coret, dia harus menggantikan kertas yang dicoret-coret sesuai dengan kesalahannya. Kalau hukuman tidak sesuai, itu kalau hukuman itu dari gurunya yang menentukan hukuman tersebut. Kalau konsekuensi biasanya disepakati di dalam kelas atau disepakati bersama, ya, atau sesuai pelanggaran yang dia lakukan. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini perbedaan tadi hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, di anak murid kita, anak didik kita merasa malu karena hukuman. Misalnya dia tadi disuruh lari ke lapangan, padahal kegiatan pada hari itu bukan kegiatan PJOK. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik,
buruk, dia merasa dirinya buruk karena dia malu karena dihukum oleh gurunya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, akhirnya dia tidak mengaku bahwa kesalahan dia, lalu menyembunyikan karena takut dihukum. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi karena sesuai dengan kesepakatan, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Tapi kalau hukuman, dia merasa jengkel, merasa kecewa, merasa sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Trauma, ya betul Ibu Sri. Nah, anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan. Anak mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Ya, itu untuk konsekuensi. Nah, apakah sudah ada yang tahu tentang restitusi? Mungkin ibu guru ada yang sudah tahu ya, termasuk ibu ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi baik bagi murid, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mereka untuk seorang seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen. Perbaikan kesalahan. Ya, dia mempunyai permasalahan. Misalnya dia melakukan pelanggaran suatu peraturan sekolah, tapi kita guru bukan menghukum atau memberikan konsekuensi, tapi kita menanyakan bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, apa cara yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Itulah artinya restitusi. Dia mencari solusi dari kesalahannya agar tidak diulang lagi. Bagaimana caranya? Ya, nah itu dari pengertian dari restitusi. Ini restitusi ada ciri-ciri restitusi, ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dia belajar dari kesalahan, bagaimana dia tidak melakukannya lagi. Dia mencari solusinya sendiri. Bagaimana kalau kesalahan tidak terulang dari pada dirinya sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dia tidak akan terasing, tidak kayak hukuman, dia merasa sendiri, dia merasa diucilkan oleh teman-temannya karena kesalahannya. Di sini di restitusi diberikan tawaran, mau seperti apakah kamu, bukan dipaksa untuk melakukan sesuatu hal. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri dia. Bagaimanakah saya supaya saya misalnya tidak terlambat lagi ke sekolah? Bagaimana caranya saya agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Dia sendiri yang berpikir, dia sendiri mencari jalan, mencari alternatif pilihan untuk tidak melakukan itu kesalahan yang sama. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mencari solusi bagaimana bagaimana cara untuk anak tidak melakukan hal yang sama lagi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan mengasingkan dari kelompoknya, ya. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau di hukuman ini identitas gagal untuk anak kita, ya. Sesuatu yang menyakitkan akan terjadi untuk hukuman, ya. Tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang karena dia sakit hati, dia bisa menjadi minder, bisa menjadi anak yang suka menyendiri nanti karena dia merasa malu. Korban tidak mendapatkan keadilan, ya. Murid, anak akan tersakiti.
berlaku hanya pada sebuah diskusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus, tidak ada kata, tidak ada pilihan, kamu harus melakukannya. Murid atau anak membenci peraturan, akhirnya anak benci dengan suatu disiplin atau peraturan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid atau waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru, membantu pendapat mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu ya. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi adalah merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Dia disuruh tadi memilih bagaimana caranya supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan dari situ. Masalah pun terpecahkan karena dia memberi solusinya sendiri, dia mencari solusi untuk dirinya sendiri. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan? Itu pertanyaan dari restitusi. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Di sini ada pendekatan segitiga restitusi yang bisa dilakukan guru terhadap anak yang sudah melakukan kesalahan. Di sini ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Misalnya anak sudah berbuat salah. Nah, ibu guru memanggil anak tersebut dan menanyakan dan berkata dengan lemah lembut mungkin sebagai teman ya, tidak secara kasar supaya anak tidak merasa dikecewakan ya. Ini misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata yang dikeluarkan nanti apabila kita menghadapkan pada suatu permasalahan anak untuk menstabilkan identitas. Bapak, ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Itu pertanyaan-pertanyaan pada menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi. Pada dasarnya setiap tindakan pasti mempunyai tujuan. Guru berkata di sini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak ingin melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Itu pertanyaan-pertanyaan nanti apabila kita menghadapi anak-anak yang melanggar suatu peraturan. Apakah kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu? Tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ini anak yang sedang memukul temannya ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyudutkan anak. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Mungkin ibu-ibu belum tahu ya apa itu keyakinan, karena di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ini untuk kita di sekolah ya dulu ya. Nah, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kata-kata yang akan dikeluarkan anak, dikeluarkan guru adalah, apa nilai yang kamu percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Ini yang misalnya
ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini pertanyaan yang disampaikan nanti pada tahap melakukan pendekatan segitiga restitusi kepada anak yang melanggar suatu peraturan sekolah atau kesepakatan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Karena peraturan kelas itu ibu guru yang buat. Nah, Kalau keyakinan kelas itu bukan. iya betul Bu ya. Nih, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Coba ibu-ibu amati kata-kata di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Untuk apa? Apa kesannya kita kalau menggunakan helm? Kita yakin apa? Kita yakin selamat. Nah, di situ namanya keyakinan. Makanya di sini keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak demi keselamatan. Kita yakin kita akan sehat, akan selamat. Di situ namanya keyakinan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, karena kita yakin dengan datang tepat waktu, kita bisa dapat bertanggung jawab. Itu yang namanya keyakinan. Kenapa? Keyakinan tidak kesepakatan kelas. Karena keyakinan itu artinya lebih luas, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini keyakinan kelas. Nah, ini arti dari keyakinan kelas. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Yang tadi isinya keyakinan-keyakinan nilai-nilai kebajikan universal, ya, di profil pelajar Pancasila. Nah, ini perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu peraturan, itu buku saja yang dikembalikan. Tapi kalau keyakinan kelas tanggung jawab, bisa tas, semuanya, bisa mainan, bisa sandal, sepatu, kembalikan ke tempatnya. Keyakinan kelas lebih luas. Kalau peraturan fokus pada satu tujuan. Dilarang mengganggu orang lain. Di sini ada menghormati orang lain. Mengganggu orang lain bisa, kalau menghormati bisa menghargai orang lain, bisa bekerja sama. Kalau mengganggu kan otomatis suatu kejahatan seperti itu ya, suatu kenakalan anak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Di sini menghormati orang lain atau berkomitmen. Kalau menghormati orang lain kan bisa saling menghargai waktu, di situ berkomitmen. Nah, kalau keyakinan kelas kan lebih luas. Lebih kalau sini fokus pada satu tujuan. Iya, dilarang menggunakan narkoba. Narkoba aja yang dilarang. Berarti minum-minuman keras boleh, ya? Karena fokus satu tujuan. Tapi kalau untuk kesehatan, merokok dilarang, minum-minuman keras dilarang, makan-makanan berlebihan juga dilarang. Nah, ya, berarti kan kita sudah memahami apa itu keyakinan kelas. Ada suatu yang peraturan tapi agak lebih luas pengertiannya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain seperti tadi, bersabar, antri, menggunakan masker untuk kesehatan keselamatan kan lebih luas. Kita semua menggunakan masker. Berarti dia tidak cuci tangan, tidak apa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti dia tidak boleh berlari di sini aja. Sedangkan di lain, waktu ada yang misalnya ada lantai yang licin, dia boleh lari. Jadi untuk keselamatan, keamanan, bagaimana dirinya sendiri mengetahui itu secara luas. Nah, keyakinan kelas ini dimulai dari peraturan kelas untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Kita dimulai dari peraturan kelas yang mengubah menjadi keyakinan kelas.
Kemudian lingkungan positif dengan pengembangan yang diberikan oleh ibu guru sebagai tauladan kepada anak didik kita. Misalnya tadi peraturan apa, misalnya datang tepat waktu atau tidak membuang sampah sembarangan, tapi kita dulu yang memberikan contoh kepada anak didik kita. Jadi kita menjadi tauladan supaya budaya positif itu tercipta di sekolah kita, ya. Nah, di sini ada kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Kalau di keyakinan cuma kebersihan. Artinya bukan di sekolah aja kita menjaga kebersihan. Bisa di rumah, bisa di pasar, atau di mana saja kita berada. Itu kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti dia menyayangi guru dan murid aja. Tapi kalau saling menyayangi, lingkupnya luas, ya, bisa sama orang lain, bisa sama ayah, ibu, teman, atau siapa saja. Ya, sama binatang, sama tanaman, secara luas saling menyayangi. Sama dengan yang kedua ini. Kami murid yang semangat belajar. Berarti muridnya semangat belajar aja, ke sekolahnya malas. Bisa jadi. Karena di situ fokus pada semangat belajar. Ya, jadi kesepakatan itu lebih luas intinya artinya. Nah, di sini ada kebutuhan, kita tidak lagi topiknya ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah, ya, Bu Sri sudah masih butuh kasih sayang, masih butuh ya. Nah, butuh ya. Jangan ada petik ya, Pak. Nah, di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana kebutuhan bertahan hidup? Dengan makan, minum, sandang, papan, ya. Nah, itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nih, biasanya anak didik kita misalnya melakukan kesalahan atau apa ya? Misalnya dia mengambil makanan dari tas temannya, kita tanya dia mau apa. Misalnya dia menjawab bosan Bu di dalam kelas. Akhirnya kenapa dia jadi bosan? Karena dia ingin bebas. Berarti dia kebutuhan dasarnya ada ingin kebebasan. Misalnya dari mengambil makanan tadi kita tanya lagi, kenapa sih kamu mengambil makanan misalnya si Wati? Bosan Bu? Biarin supaya dia menangis. Nah, berarti dia ingin kesenangan. Dia merasa puas dengan mengganggu teman itu. Nah, kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar dari anak didik kita supaya kita dapat mengatasi dan memberikan solusi apa yang dia inginkan. Nah, tadi kayak kebebasan, dia bosan di dalam kelas, boleh dia main di luar. Kita memberikan ruang main di luar ya. Kalau perlu kasih sayang berarti dia minta ibu gurunya untuk memperhatikannya. Kalau ibu gurunya terserah mau kemana ya. Dia bisa ya. Gak usah anak-anak ya. Kita sebagai orang tua juga perlu kasih sayang. Ya, bukan anak-anak saja. Nah, apalagi anak-anak. Beriak. Oh iya, betul, beriak memerlukan kasih sayang. Nah, itu ya ibu guru ya. Kita harus memenuhi kebutuhan dasar anak didik kita supaya kita dapat mengatasi kesalahan-kesalahan anak didik kita dengan cara memberikan solusi yang bermanfaat. Sudah kita bacakan tadi ya. Nah, saat semua keinginan terpenuhi, itu tandanya kita telah memenuhi satu lebih dari satu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan hidup untuk bertahan hidup, cinta, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan tadi. Lihat aja ya, ini sudah saya bacakan tadi. Nah, silahkan sambil dimakan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Supaya tidak mengantuk, tidak bosan, saya mainkan dulu videonya. Silahkan disimak. Ini posisi kontrol seorang guru yang mengatasi permasalahan siswa terlambat ke sekolah. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi
Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Lihat ibu ya di sini bagaimana guru menangani anak yang terlambat datang dalam 5 posisi kontrol. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mau mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, sudah kita tonton tadi ya tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Ini sudah bisa dibaca aja ya Bu. Ini ada 5 posisi kontrol yang tadi sudah dilakukan oleh seorang guru kepada Naren yang sering terlambat. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menjadi manajer bagi anak-anak murid kita. Karena di posisi manajer itu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengatasi masalah dari anak itu sendiri, dan anak itu sendiri yang memberi solusi dari permasalahannya. Itu apa yang kita yakini, menguatkan pribadi anak diri kita. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dunia berkualitas. Bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaannya, dan bagaimana dia bisa keluar dari masalahnya sendiri dengan solusi yang dari dirinya sendiri yang bisa mencari solusinya. Ya. Nah, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan tentang materi budaya positif. Mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan dari materi kita yang sudah saya paparkan tadi. Apakah sudah bisa memahami bagaimana posisi seorang guru yang harus kita lakukan? Apakah nanti kita akan mengadakan paradigma perubahan terhadap pendidikan kita? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak berdasarkan dengan kodrat alami anak. Nah, menuntun di sini berarti membimbing, mengajari, memberi arahan, bukan memaksa anak untuk menjadikan apa yang kita inginkan. Ya. Menuntun di sini sesuai dengan kodratnya. Misalnya anak dia suka dengan pelajaran tentang visual atau melihat, kita bisa menampilkan gambar-gambar. Kita tidak bisa memaksa dia dengan mendengarkan ceramah kita, karena dia kecerdasannya di visual. Misalnya dia lewat auditori seperti dengan video tadi, dia dengan mendengar dia dapat mencerna apa yang kita berikan, apa yang materi yang kita berikan. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Kita memberi materi yang sesuai dengan apa minatnya, apa keinginannya, dan apa bakat dari dia. Apalagi kita di lembaga kita adalah lembaga taman kanak-kanak, kita harus menyesuaikan dengan bakat minatnya. Kita tidak bisa memaksa kecuali apa yang dia inginkan, karena seseorang tidak bisa memaksakan, tidak bisa mengendalikan diri seseorang kalau kita tidak dirinya sendiri yang bisa mengendalikan dirinya. Ya. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya paparkan
bisa tergerak hatinya untuk ikut di pendidikan guru penggerak, supaya kita sama-sama bergerak menggerakkan sekolah kita untuk kemajuan anak-anak kita, untuk mencapai tujuan bersama, ya, mencapai pendidikan sekarang tentang kurikulum merdeka profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta rela semuaan, makasih banyak. Ada kisah kalau jadi mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu ya. Saya mengajar di TK UPTD TK Negeri Pembina, kebetulan satu sekolah dengan Ibu Nikmah. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang budaya positif yang telah Ibu Nikmah sampaikan, yaitu setelah menyimak dengan seksama tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Nikmah, menurut pemahaman saya, budaya positif memang sangat diperlukan, apalagi jika kita aplikasikan di lingkungan kita sendiri, baik terhadap rekan kerja ataupun kepada anak didik kita, agar menjadi inspirasi dan apresiasi bagi kami. Mudah-mudahan ke depannya kami dapat menerapkannya dalam lembaga kami. Dan juga kami ingin merubah mulai hari ini, mulai dari sekarang, peraturan kelas murid menjadi kesepakatan kelas untuk atau agar terciptanya kelas yang berbudaya positif. Terima kasih Ibu Nikmah yang telah memberikan ilmunya kepada kami tentang budaya positif. Mudah-mudahan Ibu Nikmah ke depannya menjadi ibu guru yang sukses, tetap semangat dan selalu mengapresiasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.